Selamat pagi, Shalom. Selamat berbakti kepada seluruh jemaat pada kebaktian online dan onsite. Kami segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah umum tanggal 28 Februari 2021, pengkhotbah evangelis Foera Erahura. Tanggal 7 Maret 2021, pengkhotbah Pendeta Hendra Kurniawijaya dari Gemim Kristus Manado. Info Cross Youth akan diadakan pada Jumat 26 Februari 2021. Cross Leader akan diadakan pada hari Rabu 24 Februari 2021 pukul 20 WITA dengan tema Making Church at Home. Perjamuan Kudus Minggu 7 Maret 2021 pukul 10 diadakan perjamuan kudus dipimpin oleh Pendeta Hendra Kurniawijaya. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti perjamuan kudus, harap dapat mengisi form yang dibagikan di WA Group Growing. Seluruh jemaat mempersiapkan hati dan rohani untuk menerima perjamuan kudus. Daftar ulang tahun jemaat tanggal 15 sampai 21 Februari 2021, Bapak Yakobus Lampang tanggal 15 Februari, Bapak Brian Runturabi tanggal 16 Februari, Ibu Meliati Kurniawan tanggal 19 Februari, Renaldi Gunawan 19 Februari, Rijen Dikromo 19 Februari. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Warta yang terakhir, pada hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh penginjil Elke Rorin Pandey. Mari kita persiapkan diri kita beribadah, jemaat diundang bangkit berdiri. Selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan meyakini bahwa ibadah kita pada hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, sungguh merupakan sukacita melihat Bapak, Ibu, Saudara boleh hadir dalam rumah Tuhan, boleh beribadah kepada Tuhan. Syukur dan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu yang di rumah, yang mau menyediakan waktu untuk bersekutu bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita memberikan pujian, pengagungan hanya kepadanya. Kita nyanyikan pujian, layak dipuji disembah. Puji Tuhan. Mari kita buka suara kita sembah Tuhan pencipta alam semesta. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, oh haleluya, Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sekali lagi katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan kita. Oh haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, 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 layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Amin. Namanya besar termulia. Katakan Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Amin. Katakan haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Amin. Sekali katakan haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya,
layak terima pujian kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima sembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kami yang telah terkumpul saat ini ya Bapa. Yang boleh bersatu hati Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Walaupun Tuhan kami sebagian ada di gedung gereja, kami sebagian ada di rumah Bapa. Tapi kami satu Tuhan, kami percaya Tuhan, kami satu dalam Engkau Bapa. Kami satu dalam tubuh Kristus yang menyatukan kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Memohon pengampunan daripadamu Tuhan. Atas setiap salah dan dosa yang telah kami lakukan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, yang telah mendukakan hatimu dan hati sesama kami ya Tuhan. Ampuni kami. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami untuk menyembah Engkau. Bahkan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu sebentar ya Tuhan. Pimpin ibadah kami Bapa, bela ibadah kami hanya mempermuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Ini setiap kami yang datang Bapa dengan berbagai persoalan, dengan berbagai masalah yang kami hadapi Bapa. Tapi kami tahu Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan tidak ada yang tersembunyi Bapa. Engkau Maha mengetahui setiap permasalahan kami, setiap isi hati kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kini Engkau dari tempat maha tinggi, Engkau yang menilik setiap hati kami Bapa. Pulihkan kami, puaskan kami Bapa. Kuatkan kami, berikan kepada kami pengharapan yang baru dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yang datang dengan penuh sukacita dan ucapan syukur juga Bapa. Kami berterima kasih kalau Engkau masih memimpin kami, masih menyertai kami, anak-anak-Mu Bapa. Yang mungkin Tuhan telah dipanjangkan usia, yang telah Tuhan tolong dalam usaha dan pekerjaan, dalam studi, dalam pergumulan yang telah Tuhan jawab doa-doanya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Ini kami Bapa, kami siap untuk melayani Engkau, untuk memuji Engkau. Allah kami yang hidup, Raja di atas segala Raja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sambil mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Tuhan silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat penuntun kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 12 ayat 4-5, demikian bunyinya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Puji Tuhan, kita semuanya satu sebagai tubuh Kristus. Marilah kita saling mendukung, kita saling mengasihi dengan kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang mengalir dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita pujikan pujian ini. Kasih yang begitu besar, yang lebih kuat dari dosa. Terus tepuk tangan, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Kita puji sembah Allah kita yang begitu besar. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sekali lagi, kita coba bangkit berdiri. Sama-sama kita akan memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Serahkan kasih yang begitu besar. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu.
Tuhan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin, puji Tuhan. Tetap berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan tidak terburu-buru kita akan mengikrarkannya bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah pagi hari ini kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengubahkan kita, yang menyatukan kita, dan yang membuat kita melangkah bersama-sama dengan Kristus. Mari kita nyanyikan pujian ini, KPPK nomor 144, Firman Hidup. Semesta ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup, bimbingannya tepat bagi orang sesat. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Ayat yang kedua, firman putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Puji Tuhan, ayat yang ketiga, beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan, yang beri pengharapan. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu jikalau pada hari ini Tuhan boleh menghentar kembali kami, boleh memasuki hari ini di dalam waktu yang Engkau kuduskan bagi kami, boleh bersekutu di rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan yang boleh dinyatakan bagi kami. Demikian juga kami berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang masih harus beribadah secara live streaming di rumah. Tuhan juga menolong mereka untuk tetap merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap ibadah yang boleh mereka ikuti. Berkati seluruh peralatan yang kami gunakan sehingga boleh membawa kami boleh beribadah dengan baik, lancar, dan di atas semuanya itu biarlah nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Berkati hamba-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat berkata-kata menurut kehendak-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, kita bersyukur kembali di hari ini. Tuhan boleh menganugerahkan satu kesempatan lagi bagi kita di dalam rumah Tuhan untuk dapat beribadah, menyambut bagi Bapak Ibu jemaat yang mungkin selama pandemi baru pertama kali kembali injak di gereja. Kita bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan untuk bertemu di hari ini. Mari saya mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan yang mengantar tema kita pada hari ini. Pada hari ini tema yang diangkat adalah satu di dalam roh. Saya mengajak kita untuk membuka 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak Ibu yang ada di ruang gereja maupun di rumah boleh membuka Alkitabnya dan mengikuti pembacaan ini. LAI memberikan judul rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap waktu, setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau misalnya kita ingat perenungan firman Tuhan di dalam minggu yang lalu, tentu masih erat kaitannya dengan tema yang diangkat pada hari ini. Karena itu saya memohon supaya kita boleh dimampukan oleh Roh Kudus untuk memahami bagian ini. Saya mau mengajak kita untuk belajar melihat bagaimana kondisi jemaat di Korintus ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini. Kalau misalnya di dalam perikop
mulai ayat yang pasal 11 sampai dengan pasal yang ke-14 ayat 24, sebenarnya Rasul Paulus sedang mengajarkan jemaat bagaimana mereka beribadah di dalam sikap mereka, tetapi juga di dalam penggunaan karunia-karunia rohani. Nah, mengapa sampai pembahasan ini diangkat? Nah, tentu latar belakang jemaat di Korintus ini, kalau kita mengikuti pembacaan firman Tuhan pada minggu yang lalu di dalam awal-awal surat Korintus ini ditulis, kita melihat bahwa jemaat ini adalah jemaat yang memiliki banyak sekali potensi, banyak kekayaan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka, tetapi ternyata kekayaan itu tidak berjalan dengan baik dan menyenangkan hati Tuhan. Saya katakan itu ya, karena di dalam perjalanan iman mereka akhirnya terjadi satu perpecahan, perselisihan. Nah, kalau ingat yang lalu bahwa perselisihan itu terjadi karena ada pengkultusan, gitu ya. Pengkultusan kepada pemimpin. Nah, tidak lepas dari latar belakang jemaat di Korintus ini, mereka memiliki latar belakang budaya kekafiran yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani, bahwa mereka mengandalkan pengetahuan, hikmat, sehingga mungkin terjadi bahwa mereka melihat bahwa pemimpin ini punya sesuatu yang bagi saya itu lebih penting, begitu ya. Kemudian pemimpin yang satu merasa bahwa tidak, pengikut yang lain mengatakan bahwa saya lebih suka Paulus, begitu ya. Lalu akhirnya Rasul Paulus menegur. Nah, sampai pada pasal ini kita melihat bagaimana jemaat Tuhan di Korintus akhirnya dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa di dalam ayat yang ke-12 ini kita melihat di dalam pasal yang ke-12 ini Rasul Paulus menyampaikan sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kebenaran seperti apa yang selama ini sebetulnya mereka pegang? Apakah mereka masih dipengaruhi dengan kebenaran nenek moyang atau kebenaran yang mereka pertahankan sebelum mereka menjadi orang percaya? Nah, di sini Rasul Paulus menolong jemaat melalui surat yang dituliskannya, yang diiluminasi oleh Roh Kudus, dan tentunya bukan efektif hanya bagi jemaat Tuhan yang ketika itu di Korintus, tetapi juga bagi kita. Nah, tema ini diangkat bukan berarti gereja kita sedang terjadi perpecahan, begitu ya. Karena gereja kita sedang terancam pecah, tidak. Tetapi sekali lagi kebenaran yang akan disampaikan ini adalah semata-mata agar setiap karunia yang diberikan kepada umat Tuhan boleh berfungsi dengan baik karena pemahaman yang benar. Nah, mari saya mengajak kita untuk melihat bahwa sebetulnya bukan karena kita terancam perpecahan, tetapi karena kekayaan kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada gereja Tuhan, termasuk kita. Kalau misalnya dilihat-lihat di dalam gereja ini ada begitu banyak dan begitu bervariasi talenta dan karunia yang Tuhan berikan. Tapi kadang mungkin kita di dalam pengalaman pelayanan merasa kekurangan, begitu ya. Kenapa orang-orang yang itu saja? Kenapa kok sepertinya kita itu tidak ada orang yang punya karunia? Nah, Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat perikop ini agar apa yang dinyatakan Tuhan bagi jemaat di Korintus juga boleh dinyatakan bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya mau mengajak kita untuk melihat dulu definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang karisma. Nah, karisma itu nominalnya adalah keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya. Nah, yang kedua adalah atribut kepemimpinan yang didasarkan atas
kualitas kepribadian individu. Nah, kalau misalnya lihat pemahaman ini, mungkin kita akan teringat satu tokoh yang ada di Indonesia, tokoh yang terkenal dan dikenal oleh dunia, pemimpin yang berkarisma ya. Kalau ketik pemimpin yang berkarisma, saya ketik langsung keluar siapa? Presiden pertama kita ya, Bung Karno. Dia memiliki satu karisma, itu yang dimaksud dengan karisma di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kemudian mari saya mengajak kita melihat kebablas. Istilah di dalam bahasa Yunani tentang karisma itu adalah karunia-karunia atau bahasanya adalah karismata. Karismata itu bentuk tunggalnya adalah karis yang secara umum berarti hadiah, pemberian karunia atau anugerah. Di dalam arti Kristiani yang khusus untuk kata ini ialah karunia-karunia rohani yang berasal dari Allah. Nah itu di dalam Roma pasal 1 ayat 11. Kata karismata, inilah kata yang muncul yang dipakai oleh kelompok yang kita sebut karismatik. Nah kelompok ini kemudian mereka sangat menekankan yang namanya karismata, yaitu karunia-karunia Roh Kudus yang dianugerahkan Tuhan kepada gerejanya. Sehingga banyak orang yang akhirnya mengejar karunia. Sampai yang kita ketahui bahwa ada satu waktu saya mengenal seorang jemaat yang berada di gereja Injili. Ya, waktu itu di kota Malang ya. Dia berada di gereja Injili tetapi begitu bersemangat dan antusias untuk mengikuti sekolah Alkitab malam. Tema yang diangkat adalah apa? Karunia bahasa roh. Karena katanya itu bisa menunjukkan bahwa seseorang itu punya tingkatan rohani yang paling tinggi. Dan menyebabkan mereka bisa melakukan banyak pelayanan dan akhirnya orang yang tidak memiliki karunia itu berarti rohaninya belum dewasa. Nah ini sebuah pemahaman yang keliru kalau kita mau melihat bagian firman Tuhan ini. Saya tidak akan membahas fokus kepada karunia itu, tetapi berkaitan dengan kesalahpahaman gereja tentang karunia-karunia rohani. Nah saya mau mengajak kita untuk melihat bakat dan karunia itu sangat berbeda. Tetapi itu sama-sama dari Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Nah kalau bakat sama dari Allah tetapi melalui orang tua. Gitu ya, mungkin kita melihat anak-anak kita yang berbakat musik karena papanya punya darah seni begitu ya, musik juga. Mama papanya apalagi, wah tanpa komplit anak ini akan lahirlah satu bakat yang sangat luar biasa. Lalu karunia adalah sama dari Allah, tapi tanpa harus melalui orang tua. Jadi karunia rohani itu bukan turun tiba-tiba sama dengan apa yang dimiliki oleh orang tua. Yang kedua, bakat itu dimiliki sejak lahir, walaupun dia tumbuhnya setelah digali begitu ya. Tapi ada anak kecil-kecil sudah terlihat ya. Lalu kalau karunia setelah seseorang itu percaya kepada Tuhan Yesus, atau lebih tepatnya setelah seseorang itu mengalami sebuah kelahiran baru yang kita sebut adalah Kristen sejati. Ada banyak orang Kristen yang Kristen KTP tapi punya bakat. Nah ketika dia punya bakat, dia bisa melayani di gereja, dia bisa menyanyi, tetapi sungguh berbeda makna pemberian diri seorang yang punya bakat, punya talenta, tetapi dia belum sungguh-sungguh di dalam Kristus. Nanti kita akan lihat sebentar bagaimana ya. Lalu berguna. Orang yang berbakat itu berguna bagi sesama di dalam tahap secara alamiah. Ya, orang yang menyanyi pasti dia waktu menyanyi ikut lomba-lomba. Wah, banyak pujian, banyak apresiasi yang diberikan
bangga begitu ya. Bahkan ketika semakin dia asah bakatnya, bayarannya bisa semakin mahal begitu ya. Dan tidak bisa lagi dibayar dengan harga yang kecil begitu. Tapi bagaimana dengan karunia? Berguna bagi sesama di dalam tahap spiritual. Sangat berbeda. Orang yang punya bakat menyanyi, bagus, berada di panggung yang berbeda dan di gereja akan sangat berbeda. Spiritual seorang dibangun, tapi kalau dia pergi menyanyi di bar begitu ya, beda. Dampaknya akan berbeda. Lalu prosesnya bagaimana? Harus disadari. Ketika seorang ada bakat, dia harus menyadari bahwa saya punya bakat tertentu dan bisa dikembangkan. Kalau karunia, seorang juga harus sadar, tapi kadang juga dia tidak bisa sadari. Kadang bisa dikembangkan dan bisa dilatih, tapi kadang tidak bisa. Memang seperti itu yang Tuhan berikan. Itu yang tadi saya katakan tidak bisa dipelajari, begitu ya. Tidak bisa cari buku-buku bagaimana ya supaya kita bisa berkarunia glosolalia misalnya, seperti itu. Kita maju. Jikalau misalnya kita melihat perbedaan antara bakat dan karunia, akan menolong kita bagaimana karunia-karunia rohani itu benar-benar menjadi sesuatu yang sesuai dengan maksud pemberian dari sang pemilik karunia itu. Sang pemilik karunia itu adalah Allah sendiri, karena itu dikaruniakan kepada siapa? Dikaruniakan kepada orang-orang percaya, yang tadi saya katakan orang percaya, atau lebih tepatnya di dalam tubuh Kristus. Orang percaya yang sudah menjadi Kristen sejati. Nah, pertanyaannya adalah kapan karunia itu diberikan? Ya, ada orang yang ketika dia percaya kepada Tuhan, ada satu kesadaran bahwa Tuhan sedang menuntun saya untuk melakukan satu pekerjaan yang dapat membangun gereja Tuhan. Sehingga tidak heran ada begitu banyak orang yang dikatakan, oh ini kasih mula-mula. Ketika dia percaya kepada Tuhan, ada begitu besar talenta, karunia yang dia berikan. Sehingga orang merasa bahwa kok di gereja ini sangat bertumbuh ya. Karena satu orang yang berdaya guna dan memberdayakan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Lalu orang lain terberkati, orang lain termotivasi melakukan pekerjaan yang mungkin berbeda. Jadi diberi karunia ini, karunia rohani ini diberikan kepada orang-orang percaya. Bukan kepada orang yang belum percaya. Yang tadi talenta ya ada ya, orang-orang di luar kekristenan. Nah, jemaat di Korintus mereka diberikan begitu banyak karunia rohani. Nah, Rasul Paulus menegur mereka karena latar belakang di dalam ayat yang pasal 12 ayat yang kedua. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Apa hubungannya dengan tema karunia rohani ini? Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kalau kita melihat bahwa pelaksanaan di dalam gereja di Korintus terjadi kekacauan yang memalukan, itu dikatakan oleh beberapa penafsir ya. Kekacauan yang memalukan, karena itu Paulus mengingatkan mereka supaya mereka sungguh-sungguh sadar bahwa seharusnya kecenderungan mereka bukan lagi kepada berhala-berhala itu, tetapi kepada tuntunan Roh Kudus. Karena apa? Tujuan diberikan karunia itu, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7, adalah untuk kepentingan bersama. Nah, kalau begitu, kenapa di ayat 7 tiba-tiba dikatakan untuk kepentingan bersama? Berarti kita mau lihat bahwa
terjadi penyalahgunaan karunia-karunia di dalam gereja Tuhan. Sepertinya Paulus ingin mengajarkan mereka supaya coba kamu lihat kembali siapa yang memberi karunia itu. Itu bukan kamu loh. Bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu dulu mungkin kamu seorang pedagang yang kaya begitu. Lalu kamu datang masuk, lalu kamu menonjolkan apa yang di belakang dulu. Tapi lihat, seperti yang dikatakan tadi bahwa kadang talenta, karunia itu setelah dia percaya kepada Tuhan, Allah memberdayakan sebesar-besarnya supaya karunia rohani itu benar-benar disempurnakan oleh Tuhan untuk kepentingan bersama. Jadi Bapak Ibu sering kasih Tuhan, sekali lagi jemaat Korintus ini sepertinya sangat menekankan karunia hikmat, pengetahuan. Sehingga bisa saja yang terjadi di dalam jemaat Korintus adalah yang pintar itu menganggap yang lain lebih rendah. Karunia yang lain itu tidak terlalu penting begitu. Jadi terjadi kesombongan rohani justru. Yang merasa bahwa ya kalau nggak pakai ini, udahlah mendingan jangan di sini. Ah kamu bukan kelompok kami. Mungkin saja, memang tidak detail seperti itu, tapi dari penguraian yang disampaikan di sini adalah pengetahuan ditempatkan di paling yang pertama dan nomor satu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tetapi juga jemaat Korintus terjebak dengan karunia-karunia yang lain yang pada waktu itu sangat spektakuler, yaitu karunia berbahasa roh. Rasul Paulus menegur dan mengingatkan bahwa bukan itu, karena karunia bahasa roh itu adalah karunia yang hanya untuk diri sendiri sebetulnya, jika tidak ada orang yang berkarunia untuk menerjemahkan. Nah, jadi lagi-lagi itu sebenarnya fokusnya yang kita mau lihat di sini adalah bagaimana jemaat itu mengelola karunia rohani yang diberikan. Dan firman Tuhan mengajar jemaat untuk bukan fokus kepada diri loh, tetapi lihat kepada sang pemberi itu, Roh Kudus. Baru namanya aja kudus. Berarti semua tujuannya yang diberikan itu bukan untuk hal-hal yang tidak menjadi kudus. Tapi justru yang terjadi mereka mengalami bagaimana yang dikatakan sangat memalukan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, jadi karunia-karunia rohani sekali lagi diberikan dengan tujuan supaya demi kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri. Nah ini sangat rentan terhadap kita para pelayan ya. Majelis hamba Tuhan dan pelayan altar. Kita seringkali menjadi sangat sensitif dengan yang namanya saya mau begini, saya kok enggak setuju. Akhirnya apa? Mundur dari pelayanan, sudah saya enggak mau pelayanan lagi. Roh Kudus didukakan. Itu hanya tidak berguna apa yang diberikan, karena akhirnya yang terjadi di dalam komunitas itu bukan membangun tapi destruktif. Orang lain menjadi lemah. Orang lainnya ingin menggali potensinya. Jadi sudah saya tidak mau pelayanan, sudah. Saya mau berhenti pelayanan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat 3 dan ayat 11. Cara menjalankan karunia rohani itu menurut apa yang dikehendakinya. Ayat 11 di sana saya ingin kita melihat lagi. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Kalau bukan yang dikehendakinya, cuman satu, yaitu kehendak diri kita yang dipengaruhi oleh manusia lama kita. Manusia lama itu kecenderungannya adalah apa yang iblis mau, gitu ya. Saya membaca apa yang ditulis, kutipan dari pendeta Stephen Tong begini. Orang yang punya talenta yang luar biasa datang melayani di gereja, lalu dia membangga-banggakan, oh saya dulu begini, saya begini. Dia bilang itu adalah berdosa dan kau harus keluar supaya tidak merusak persekutuan yang ada di dalam gereja. Waktu membaca itu tentu
menjadi sebuah teguran bagi kita. Kadang kita mungkin menggunakan kebanggaan kita yang lalu. Sebetulnya yang kita mau banggakan adalah bersyukur Allah menyelamatkan saya dan memanggil saya ada di rumah Tuhan dan saya melakukan lebih dari apa yang saya pernah pelajari di tempat lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ayat 3 di dalam tafsiran oleh Matthew Henry, dia mengatakan bahwa di dalam ayat 3 ini menggambarkan karunia-karunia ini sebetulnya menggambarkan Allah Tritunggal. Jadi ada makna keberadaan Allah Tritunggal yang masing-masing itu punya peran yang berbeda tetapi tujuannya sama. Nah, Allah Tritunggal itu tidak pernah saling bertentangan. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu perannya beda tetapi saling berjalan demi mencapai tujuan. Allah dimuliakan. Kalau Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, yang terjadi adalah tujuan Allah dipermuliakan. Jadi mari sebenarnya kita mau melihat teladan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ini yang benar-benar menunjukkan bahwa peran mereka itu berbeda dalam penciptaan, di dalam pengorbanan Kristus. Tapi kemudian setelah dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Nah itulah yang dikatakan dicurahkan kepada gerejanya. Untuk apa? Memperlengkapi dan menolong gereja Tuhan tetap menjalankan misi Allah. Kita ingat Tuhan Yesus ketika sebelum dia terangkat ke surga, di dalam Matius 28 ayat 19-20, aku akan mengutus kamu. Untuk apa? Menjadi pemberita kabar baik, mengajar orang. Untuk apa? Datang kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kiranya teladan dari Allah Bapa Tritunggal, Allah Roh Kudus, kiranya juga menginspirasi kita bahwa kita ini bekerja bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk menyenangkan diri kita, keluarga kita semata. Tentu keluarganya bangga dan merasa bersyukur, aduh suami saya, aduh anak saya, istri saya terlibat di dalam pelayanan. Boleh bangga, boleh mengapresiasi, tetapi yang dilihat adalah kebanggaan itu kita berikan kepada Tuhan. Atau yang biasa kita kalau selesai pelayanan, Soli Deo Gloria. Itu setiap kali memang penting. Memberi sebuah kesadaran bahwa pencapaian yang kita lakukan itu karena Tuhan. Bukan karena kita hebat. Memang kita dituntut untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin menjadi sebuah evaluasi bagi diri kita. Apakah karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita sudah kita jalankan sebagaimana tujuan dari pemberian karunia rohani itu? Menjadi sebuah evaluasi bagi kita. Apakah selama ini ada kegagalan yang telah terjadi di dalam perjalanan iman kita, sehingga fungsi dari karunia rohani itu menjadi lemah dan terjadi perlambatan di dalam perjalanan pekerjaan Tuhan karena keegoisan kita. Lalu orang mulai bilang, gereja ini tidak bertumbuh ya. Mungkin saja ada gereja yang begitu cepat sekali pertumbuhannya karena masing-masing menjalankan karunia rohani. Walau mungkin ada kesalahan-kesalahan di situ tapi cepat ditolong, cepat firman Tuhan. Tapi kalau kita terlalu memikirkan diri kita demi kenyamanan kita, sudahlah. Jangan daripada ini, nanti waktu itu saya ngomong, mereka tersinggung. Waktu saya mau ngomong begini, saya di-cut begitu. Udahlah saya enggak mau
nggak usah bikin apa-apa. Yang penting saya baik-baik saja. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita sedang menahan apa yang Roh Kudus ingin kerjakan di dalam gereja Tuhan. Kalau kita mau menonjolkan kemauan kita, ya semua itu tentang kenyamanan diri kita sebetulnya. Tuhan tidak berkenan kepada umatnya yang diberi karunia lalu tidak mempergunakan atau menyembunyikan. Kita ingat ya, talenta yang disembunyikan. Bagaimana dengan yang diberikan 1 talenta? Baiklah, hambaku yang baik. Jadi firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bagaimana selama ini perjalanan kita. Adakah kita menyadari bahwa kita memiliki karunia rohani? Jangan ada yang bilang, oh tidak ada, saya enggak ada, saya rasa-rasanya saya enggak ada begitu ya. Makanya sudahlah saya memasak saja di rumah begitu ya. Misalnya kalau ibu, saya sudahlah saya cukup menyanyi di kamar mandi saja. Wah itu padahal suara bagus. Tuhan mau untuk membangun tubuh Kristus supaya apa? Banyak orang terberkati dan melihat Tuhan yang bekerja. Adakah selama ini kita pernah mendoakan talenta dan karunia kita? Karunia yang Tuhan berikan. Beberapa waktu setelah tema ini diberikan, saya sharing ke orang. Saya juga berdoa, Tuhan saya karunianya, saya tahu. Tapi selama ini apa yang harus saya kerjakan? Ya saya coba belajar lagi. Tujuannya kenapa Tuhan berikan berbeda-beda dan tidak sama ya. Tidak ada orang yang bisa tuntut, saya seperti Pak Yuda begitu ya. Pak Yuda punya sendiri. Saya mau seperti siapa misalnya, Ciseni bisa menyanyi, waduh bagus. Saya tuh butuh tenaga ekstra untuk berlatih kalau mau jadi WL. Saya enggak bisa iri. Saya cuman bersyukur melihat dan saya belajar. Wah begini ya kalau pimpin pujian gitu, terberkati. Pelajari firman Tuhan dan Roh Kudus akan meneguhkan kita. Kita itu karunianya itu di mana? Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Coba tulis dan doakan sharing. Karena memang untuk itu karunia rohani diberikan kepada kita. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita supaya kita tidak menyalahgunakan karunia, tapi kita coba melihat dan bertanya lagi kepada Tuhan dan sharing. Nah ini boleh sharing kepada hamba Tuhan, kepada orang-orang percaya supaya mereka mendoakan, meneguhkan dan kita mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita memohon anugerah Tuhan sekali lagi. Sungguh anugerah Tuhanlah yang memampukan kita untuk menjalankan tujuan Allah memberikan karunia rohani bagi kita. Dan biarkanlah Roh Kudus yang akan menuntun kita. Buka hati kita, izinkan Roh Kudus untuk bekerja secara leluasa. Supaya kita dapat membangun talenta kita dan karunia. Karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin selama ini telah terkubur oleh keegoisan kita. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami memberikan hidup kami di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang sudah beranugerah bagi kami. Sebagai umat Tuhan, kami menyadari bahwa mungkin potensi diri kami
tidak dapat melakukan untuk Tuhan. Mungkin selama ini kami melakukan untuk diri kami sendiri. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami boleh belajar untuk menyerahkan itu di tangan Tuhan. Agar karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kami sungguh-sungguh dapat memperkenankan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh tugas-tugas pelayanan kami apapun itu. Kami percaya bahwa setiap kami dianugerahkan karunia rohani ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada satu tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biar ini kami sebagai umat-umat-Mu melihat ini sebagai satu hak kehormatan yang Tuhan berikan kepada kami menjadi kawan sekerja Allah. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi gereja Tuhan yang boleh terus bersaksi membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat firman yang telah disampaikan pada pagi hari ini, yang boleh mengingatkan kita, yang boleh menegur kita, dan biarlah firman yang telah kita dengar bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan memberikan persembahan dapat dikumpulkan, yang dapat dibawa ke gereja, ataupun dapat ditransfer pada rekening gereja. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan sebuah pujian. Satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan nama-Mu, jadikan kami satu. Sekali lagi pada merupakan doa kita kepada Tuhan, jadikan kami satu Tuhan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam
Terima kasih ya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang boleh menuntun kami tentang hidup kami yang telah menerima anugerah Tuhan, dan di dalam kesempatan anugerah Engkau Allah Roh Kudus yang boleh tinggal di dalam hati kami, menuntun hidup kami, untuk mengarahkan kami sebagai satu keluarga di dalam Kristus Yesus, dipanggil untuk bersatu, sehati dan sepikir, dipanggil untuk menjadi satu di dalam pekerjaan Tuhan, melalui karunia-karunia roh yang Tuhan berikan. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang menegur, yang menuntun setiap kami sebagai umat-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu, penginjil Elke, yang menyampaikan firman Tuhan, yang dimana Engkau telah tuntun untuk boleh menyampaikan kebenaran yang Engkau inginkan kami lakukan. Engkau memberkati hamba-Mu di dalam pekerjaan pelayanannya. Engkau memberkati dia di dalam segala yang ada, termasuk dalam keluarganya. Dan biarlah sekali lagi ya Tuhan, biarlah hamba-Mu terus boleh diperlengkapi, dan karunia-karunia roh boleh ditambah-tambahkan kepada hamba-Mu, sehingga kemajuan Injil semakin nyata melalui hidup hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami pada hari ini menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Yang pertama, kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang di dalam kelemahan tubuh, di dalam kondisi yang kurang baik. Kami mau berdoa untuk Pak Bun yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Di dalam segala kelemahan yang dialami oleh hamba-Mu, kami hanya memohon belas kasihan Tuhan yang boleh diberikan kepada hamba-Mu. Kami berdoa untuk keluarga yang menjaga, istri dan anak-anak, kebutuhan-kebutuhan mereka, baik dari dana maupun kondisi kesehatan yang menjaga di tengah-tengah kelelahan mereka. Biarlah kasih anugerah Allah memberikan kekuatan bagi mereka. Dan di dalam kesulitan yang mereka hadapi, baik sakit menyakit atau orang yang mereka kasihi sedang sakit, biarlah pengalaman rohani boleh mereka miliki, di mana Tuhan yang mereka lihat adalah Tuhan yang terus berjanji menyertai dan melawat umat-Nya. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang lanjut usia. Kami berdoa bagi setiap mereka, biarlah di dalam usia yang lanjut, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ini boleh diberikan sukacita, kekuatan yang berasal daripada-Mu. Kami juga menaikkan doa syafaat bagi jemaat-Mu, di dalam segala kebutuhan ekonomi mereka, baik usaha pekerjaan mereka. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menopang, Engkau yang memberikan kekuatan. Dan bahkan ketika jemaat kami sedang dalam kesulitan karena kondisi ekonomi saat ini, biarlah pengalaman rohani yang mereka boleh miliki, di mana mereka melihat tangan Tuhan yang menuntun mereka, sekalipun mereka dalam kekurangan. Dan Tuhan yang boleh terus menguatkan mereka. Bahkan kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, di dalam segala kelimpahan yang ada, kiranya terus Tuhan yang menuntun dan memakai mereka untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menaikkan pokok doa syafaat kami bagi jemaat kami yang berulang tahun. Kami mengingat ada Kong Yakobus Lampan, Pak Brian Runturambi, Ibu Melayati Kurniawan, Saudara Renaldi Gunawan, dan Bapak Regan di Kromo. Kami bersuka cita atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan lewat usia yang bertambah. Kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Mereka ditambahkan iman dan cinta kepada Tuhan. Mereka ditambahkan karunia-karunia rohani untuk diperlengkapi bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau yang memberkati usaha pekerjaan mereka dan diberikan damai dan sukacita. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang boleh dimuliakan lewat persembahan ini. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati pelayanan dari gereja ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadikan kami terus satu untuk Injil terus diberitakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, dengan tetap berdiri, kita akan kembalikan segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita nyanyikan doksologi, pujianlah Bapa Putra, pujianlah Roh Kudus, dan doa berkat akan dibawakan oleh Ibu Elke.
dikasihi Tuhan, simpanlah firman Tuhan di dalam hatimu, lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Dan kiranya damai sejahtera Allah, pertolongan penghiburan Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, menyertai perjalanan iman kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, silakan saat teduh. Selamat hari Minggu, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.